Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama dengan channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai, wilayah Bitung 13. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 24 sampai dengan 30 Maret tahun 2024 dengan bacaan dalam kitab Markus 15 ayat 20b sampai dengan 32 dengan tema ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, seraya mengucap syukur atas kasih karunia yang boleh Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu dalam Alkitab. Dan kami akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat dalam periode tanggal 24 sampai dengan 30 bulan Maret tahun 2024. Tuhan Yesus, hadirlah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Biar kiranya Engkau kuduskan agar supaya ketika kami akan bersekutu dengan Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau berada bersama-sama dengan kami. Namun lebih jauh daripada itu Tuhan, ampunilah dosa kami agar supaya kami boleh layak di hadapan Tuhan. Inilah permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan kami. Amin. Kita akan membaca Alkitab dalam Markus pasal 15 ayat 20b sampai dengan 32. Dengan tema Yesus disalibkan. Mereka lalu membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Lalu mereka menyalibkan dia dan membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Waktu itu jam 9 pagi ketika mereka menyalibkan dia. Alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Dengan demikian digenapi nats Alkitab yang berbunyi, ia terhitung di antara orang-orang jahat. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan membangunnya kembali di dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-olok dia dan berkata di antara mereka sendiri, "Orang lain ia selamatkan, tetapi
dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Biarlah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib sekarang supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama dia mencela dia juga. Demikianlah firman Tuhan di saat ini, dan kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat dalam pembacaan kita Markus 15 ayat 20b sampai dengan 32. Alasan pemilihan tema. Gereja hadir di dalam dunia untuk memberitakan kabar keselamatan dan menjadi saksi yang hidup, menyuarakan kebenaran di tengah ketidakbenaran dan ketidakadilan. Gereja ada di dalam dunia yang terdiri dari orang-orang benar dan orang-orang durhaka. Gereja yang kepalanya Yesus Kristus melayani dunia, baik bagi orang benar maupun orang durhaka. Realitasnya, gereja terkadang hanya terbuka dan melayani orang-orang yang dianggap baik dan terkesan mengabaikan orang-orang durhaka yang tidak segan berbuat kejahatan, bahkan dijauhi. Sementara itu, mereka justru diterima, dilayani, disambut dengan baik di klub malam, di tempat mesum, di komunitas pecandu narkoba, miras, pecinta seks bebas, judi, dan lain-lain. Oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya yang adalah tubuh Kristus, gereja perlu mencermati secara tajam untuk menciptakan pola pelayanan yang berpihak terhadap kaum marginal, kaum terpinggirkan, termasuk yang ada di sekitar kita. Antara lain, mantan narapidana, pemabuk, preman kampung, para begal, dan lain-lain. Untuk itu, di Minggu Sengsara yang ke-6 ini diangkat tema, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka, menjadi fokus perenungan sepanjang minggu ini. Pembahasan tematis. Markus pasal 15 ayat 20b sampai dengan 32 bercerita tentang bagaimana Yesus Kristus disalibkan. Injil Markus adalah Injil kedua dalam Alkitab dan yang paling pendek dari kitab Injil lainnya, hanya 16 pasal. Menurut kebanyakan ahli Alkitab menyebut Injil Markus sebagai Injil yang tertua, di mana ditulis paling awal dan digolongkan ke dalam Injil sinoptis bersama Injil Matius dan Lukas. Ditulis oleh Markus yang disebut juga Yohanes. Kisah Rasul 12 ayat 12. Kemenakan Barnabas dalam Kolose 4 ayat 10 yang adalah rekan sekerja Paulus di antara tahun 64 sampai 67 Masehi. Markus mencatat bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus merupakan peristiwa yang sangat penting dalam karya penyelamatan Tuhan Allah bagi manusia dan dunia. Dalam ayat 20b, dari gedung pengadilan, Yesus Kristus dibawa keluar dengan memikul salib yang berat menuju ke tempat penyaliban. Dalam pemahaman masyarakat di saat itu, penyaliban merupakan proses kematian yang menyakitkan. Karena orang yang disalib
akan mengalami kematian secara perlahan. Bagi orang Romawi, penyaliban adalah proses kematian memalukan yang berlaku hanya bagi para pemberontak dan pelaku kriminal. Penyaliban harus dialami Yesus Kristus karena pemerintah Roma menuduhnya pemberontak. Sedangkan dalam hukum Yahudi, orang yang dihukum gantung adalah orang yang dikutuk Tuhan Allah. Bandingkan dalam Ulangan pasal 21 ayat 23. Orang yang disalib, kedua tangannya diikat, kaki diberi pijakan kayu, dan dijemur di terik matahari, serta menjadi tontonan publik. Penyaliban Yesus Kristus justru lebih daripada itu, sebab kedua tangan dan kaki Tuhan Yesus dipakukan pada kayu salib hingga mengeluarkan darah dan dijemur di bawah terik matahari. Benarlah yang disebutkan dalam Ibrani pasal 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ayat 21. Melihat kelelahan fisik yang dialami Yesus Kristus, dipakaikan mahkota duri, dipukul kepalanya dengan bulu dan disesah, membuat tentara Romawi memaksa Simon dari Kirene untuk memikul salib yang dipikulnya. Bukan karena kasihan, tetapi karena mereka tidak ingin Yesus Kristus mati di perjalanan saat menuju penyaliban. Kirene adalah salah satu kota besar di Libya, Afrika Utara. Pada waktu itu, Simon, ayah dari Alexander dan Rufus, sedang melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan Paskah dan Pentakosta. Rufus, salah seorang anak dari Simon, disebut juga sebagai orang pilihan Tuhan dan yang disebut oleh Paulus dalam surat Roma 16 ayat 13. Ayat 22 sampai dengan 23. Yesus Kristus dibawa ke Golgota yang menjadi tempat penyaliban orang-orang yang mendapat hukuman mati dari pemerintah Romawi. Golgota berasal dari bahasa Arab, yaitu Gulgata, artinya tengkorak. Dan dalam bahasa Latin disebut Calva. Calvarium diturunkan menjadi kata Calvary. Tempat ini berada di dekat kota Yerusalem, Yohanes 19 ayat 20, dan menjadi tempatlah jalan umum. Orang yang disalibkan di Golgota bukan hanya menderita fisik, tapi terlebih batin. Karena orang yang melewati jalan itu akan mencela dan mengolok-olok dia. Tentara Romawi memberi minum kepada Yesus Kristus berupa anggur bercampur mur. Dalam Matius 27 ayat 34 disebut bercampur empedu yang diberikan sebelum ia disalib. Dalam Lukas 23 ayat 26 disebut anggur asam diberikan sesudah ia disalib. Jenis minuman ini berfungsi sebagai obat bius untuk mengurangi rasa sakit dan Yesus Kristus menolaknya. Penolakan Yesus Kristus terhadap minuman yang diberikan membuktikan bahwa ia tidak mau rasa sakitnya dikurangi. Yesus Kristus
betul-betul rela menanggung dosa dunia dengan penderitaan yang paripurna atau sempurna. Dalam ayat 24 sampai 28, Yesus Kristus disalibkan jam 9 pagi di antara dua orang penyamun. Dalam kebiasaan orang Romawi, yang disalibkan di posisi tengah adalah orang dianggap paling berbahaya. Dengan itu membuktikan bahwa ia akan terhitung di antara orang durhaka. Hal ini adalah penggenapan nubuatan Nabi Yesaya tentang hamba yang menderita. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 12. Ia harus melewati penderitaan, disalib, dan mendapat celah semata-mata untuk keselamatan manusia. Dalam proses penyelamatannya, Yesus Kristus tidak memilih bagian penderitaan mana yang akan dilewati, tetapi semua bagian dilaluinya dengan taat dan setia. Akan Yesus Kristus dibagi-bagi oleh tentara Romawi dengan cara diundi. Ini juga adalah penggenapan dari Mazmur pasal 22 ayat 19. Sesuai dengan tradisi Romawi, berlaku bahwa tentara-tentara akan mewarisi barang orang yang terhukum. Tulisan di atas kepala Yesus Kristus, Raja orang Yahudi, merupakan perintah Pilatus dalam Yohanes 19 ayat 19. Hal ini menggambarkan bahwa Pilatus pun mengakui Yesus Kristus adalah Raja. Karena itu, tulisan ini sangat ditentang oleh imam-imam kepala. Mereka menghendaki bahwa yang harus ditulis adalah, ia mengatakan, "Aku adalah Raja orang Yahudi." Dalam Yohanes 19 ayat 21. Kalimat ini merupakan ejekan para imam kepada Tuhan Yesus. Dalam ayat 29 sampai dengan 32, penyaliban Yesus Kristus menjadi tontonan orang banyak, dan di tengah orang banyak itu muncul berbagai hujatan dan olok-olokan sambil menggelengkan kepala sebagai bentuk penghinaan yang mau merendahkan derajat dan martabat Yesus Kristus. Akan tetapi, ejekan dan penghinaan dari para imam dan orang banyak sebenarnya menunjuk pada kultur orang Yahudi yang selalu meminta tanda. Sebab bila memang Yesus Kristus turun dari salib, pasti akan membuat mereka percaya. Namun tidaklah demikian dengan Yesus Kristus, karena mengorbankan dirinya atas kehendak Bapanya. Makna dan implikasi firman. Yang pertama, gereja di tengah kemajemukan agama, sosial budaya, dan berbagai karakter manusia harus berani menyuarakan dan memperjuangkan kebenaran. Meneladani Yesus Kristus dengan menolak perilaku durhaka yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa dan persekutuan umat Tuhan. Yang kedua, Yesus Kristus tidak memilih bagian yang dirasa aman dan nyaman menuju Golgota, tetapi semua jalan penderitaan dilewatinya sebagai bentuk ketaatan dan kesetiaan kepada Bapanya untuk keselamatan manusia dan dunia. Orang percaya harus siap menjalani penderitaan itu sebagai panggilan
untuk solider dengan pengorbanan Yesus Kristus. Seperti yang pernah dikatakan Yesus Kristus kepada orang banyak dan murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Pasal 8 ayat 34. Ketiga, Yesus Kristus disalibkan di tengah dua orang penyamun, membuktikan bahwa ia benar-benar terhitung di antara orang-orang durhaka. Dengan demikian, Yesus Kristus meneladankan bahwa gereja pun terpanggil untuk melayani, tidak hanya terbatas pada orang-orang benar, tapi juga untuk mereka yang terpinggirkan secara sosial budaya, politik, dan ekonomi. Karena semua manusia sangat berharga di mata Tuhan. Inilah kemuliaan dari pengorbanan Yesus Kristus yang suci sebagai bukti kasih-Nya yang sempurna. Demikianlah penjabaran trilogi pembangunan jemaat di sepanjang minggu yang berjalan dalam Minggu Sengsara yang ke-6. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, karena Engkau telah menuntun akan kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Engkau boleh memperkenankan kami membaca firman Tuhan. Dan kami juga bisa membaca akan penjabaran trilogi pembangunan jemaat di sepanjang minggu berjalan ini. Biar kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami semua sebagai jemaat Tuhan yang boleh mendengarkannya. Dan juga Tuhan, saat ini kami berdoa untuk tim multimedia Marturia Girian Permai. Biar kiranya Engkau memberkati Tuhan, agar supaya tim ini benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan lewat YouTube multimedia Marturia Girian Permai, wilayah Bitung 13. Terima kasih Tuhan. Sertai terus kami, biar kiranya Tuhan, kasih setia Tuhan tetap selalu kami rasakan di setiap waktu. Inilah doa syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada. Haleluya. Amin.